Puji Tuhan, saudari, kita lanjutkan di dalam pembahasan Semi-Annual Training tahun 2025 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus bagian yang ketiga. Dan kita akan memasuki di dalam pengkajian berita ke-32 atau berita ke-8 yang berjudul Memalingkan Tumpuan atau Pandangan kepada Yesus, yaitu perintis dan penyempurna iman kita. Kita lanjutkan di dalam judul dan ayat penting dalam berita ini. Yang pertama adalah berlari dalam perlombaan. Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan, jadi karena kita mempunyai begitu banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu mudah membelit kita, dan berlari dengan kesabartahanan dalam perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita. Saudara-saudari, kita perlu menggarisbawahi kalimat ini. Dalam perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita, maka kita perlu menyadari bahwa sepanjang hidup orang Kristen adalah hidup dalam perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita. Karena itu, bagaimana kita dapat menyelesaikan perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita? Hal yang kedua adalah perlu memalingkan tumpuan atau pandangan kepada Yesus. Dia perintis iman dan penyempurna iman. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, ya, ayat selanjutnya, mengatakan dengan memalingkan tumpuan kepada Yesus, yaitu perintis atau pemimpin dan penyempurna iman kita. Demi sukacita yang terletak di hadapannya, dia bersabar tahan terhadap salib, memandang ringan akan kehinaan itu, dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amen. Saudara-saudari, dari layar ini kita dapat mengetahui, ya, di dalam kalimat yang diberi warna oranye, kita berada di dalam jalur perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita. Dan perkara yang kedua, kita mengerjakan ini dengan memalingkan tumpuan atau pandangan kita kepada Yesus. Dalam jalur perlombaan ini, amen, kiranya kita terus memalingkan, ya, mengarahkan, ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan looking away unto. Jadi memalingkan pandangan atau memalingkan tumpuan, saudari, dari hal-hal yang bukan Yesus, kita palingkan, ya, tumpuan pandangan kita looking away unto Jesus, ya, memalingkan pandangan kita kepada Yesus. Nah, kunci untuk kita dapat menyelesaikan perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita adalah melalui kita memalingkan, ya, tumpuan, ya, memalingkan pandangan kepada Yesus. Dan Yesus ini ialah perintis atau pemimpin dan penyempurna iman kita. Haleluya. Amin. Saudari, mari kita lihat di dalam struktur dan garis besar berita ini. Yang pertama adalah kita perlu mengenal kunci rahasianya. Romawi 1 mengatakan memalingkan atau pandangan tumpuan kepada Yesus. Ini adalah kunci rahasianya, saudari, di dalam jalur perlombaan yang diletakkan di hadapan kita ini. Ya, kita perlu memalingkan, ya, atau pandangan kita, ya, tumpuan kita kepada Yesus. Di dalam kapital A sampai B, di sana membahas mengenai makna dan butir-butir dari memalingkan tumpuan. Kapital C sampai E, ya, memalingkan ini, ya, memalingkan tumpuan atau memalingkan pandangan adalah kepada Yesus, bukan kepada yang lain, kepada Yesus. Maka Romawi yang kedua membahas mengenai perkara hadiah dan teladan, ya. Romawi yang kedua membahas mengenai berlari dalam perlombaan adalah untuk mendapatkan hadiah. Nah, kapital A membahas mengenai hadiahnya, dan kapital B mengatakan bahwa Paulus adalah seorang teladan yang berlari dalam jalur perlombaan. Amen. Lalu kemudian, saudari, ya, yang kita arahkan, ya, tumpuan atau pandangan ini kepada Yesus. Nah, siapakah Yesus? Romawi ketiga membahas dia adalah perintis. Ya, Romawi ketiga membahas mengenai perintis iman. Nah, sumber iman ini, ya, kapital A. Dan kapital B membahas mengenai fungsi dan pengalaman akan iman. Dan di dalam Romawi yang keempat, ya, Yesus ini tidak hanya perintis tapi juga penyempurna iman.
Kapital A sampai B membahas beroleh penyempurnaan iman yang diperlukan untuk berlari dalam perlombaan. Dan kapital C sampai E membahas menjadi orang yang memiliki iman. Kita lanjutkan di dalam struktur pembacaan harian. Saudari, berita ini dibagi menjadi 4 bagian besar ya. Yang pertama adalah perlu memalingkan tumpuan atau pandangan kepada Yesus. Dan yang kedua adalah bagaimana berlari dalam perlombaan. Nah, tujuannya adalah hadiah, ya jelas untuk mendapatkan hadiah. Dan di dalam hari yang ketiga sampai dengan hari yang kelima membahas mengenai perintis iman. Perintis iman ini tidak lain ialah Kristus. Kristus adalah perintis iman, juga adalah sumber iman. Ya. Lalu kemudian di dalam hari yang keenam membahas mengenai penyempurna iman. Yesus adalah penyempurna iman kita. Nah, di dalam hari yang pertama, perkara memalingkan tumpuan kepada Yesus ini adalah kuncinya. Ya, kita mau ya memalingkan tumpuan atau pandangan kita kepada Yesus. Saudara, ini adalah kunci rahasianya. Setelah kita mengetahui bahwa kehidupan orang Kristen berada pada jalur perlombaan, maka bagaimana atau apa kunci rahasia untuk menyelesaikan perlombaan ini, saudara ya? Tidak lain adalah perlu memalingkan tumpuan atau pandangan kita kepada Yesus. Amen ya. Karena itu kita perlu melihat makna dan butir-butir dari memalingkan tumpuan ini kepada Yesus. Kemudian saudari, dalam perlombaan ini tentu ada hadiahnya. Itulah sebabnya kita berlari dalam jalur perlombaan untuk mendapatkan hadiah. Dan ini kita dapat melihat teladan dari seorang Rasul Paulus. Dia adalah seorang teladan yang berlari dalam perlombaan. Nah, pandangan yang diarahkan kepada Yesus, siapakah Yesus? Dia adalah perintis iman. Ya, hari ini kita melihat bahwa Kristus adalah perintis iman. Dia adalah sumber iman. Ya, di dalam hari yang ketiga dan di dalam hari yang keempat, ya, kita perlu iman. Kita perlu iman adalah kemampuan untuk mensubstansiasi fungsi, ya, kemampuan untuk mensubstansiasi, ya, dan organ mensubstansiasi. Dan di dalam hari yang kelima membahas mengenai percaya bahwa Allah adalah, ya ini di dalam pengalaman, saudara ya, bahwa Allah adalah, ya I am who I am, ya Allah kita adalah Allah sang adalah, ya kita percaya bahwa Allah adalah dan juga menyiratkan sebaliknya karena Allah adalah kita bukanlah apa-apa. Amen. Ya, karena itu di dalam hari yang keenam melanjutkan mengenai penyempurna iman bahwa Yesus adalah penyempurna dari iman kita. Kita boleh penyempurnaan iman yang diperlukan. Tujuannya untuk apa? Untuk berlari dalam perlombaan. Kita menjadi orang yang memiliki iman. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan di dalam pembahasan setiap detailnya. Yang pertama, saudara-saudari, kita benar-benar perlu memalingkan tumpuan atau pandangan kita. Ya. Dan kita memalingkan tumpuan ini adalah kepada Yesus. Mari kita lihat perkara memalingkan tumpuan atau memalingkan pandangan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan dengan memalingkan tumpuan kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bahasa Yunani memalingkan tumpuan atau pandangan mengacu kepada berpaling dari berbagai sasaran untuk khusus memandang dengan perhatian yang tidak terbagi. Saudara-saudari, dulu kita boleh memiliki pemandangan yang lain, ya banyak hal yang menarik perhatian kita untuk kita lihat, yang kita pandang. Tetapi karena kita berada di dalam jalur perlombaan ini, maka saudari kita perlu memalingkan, yaitu mengarahkan pandangan kita, ya dari berbagai sasaran, ya dari berbagai hal. Kita mengalihkan pandangan kita, ya kita dengan khusus memandang dengan perhatian yang tidak terbagi atau benar-benar terfokus. Dan kita hanya memandang kepada satu sasaran. Dan itu menjadi tujuan kita. Dan saudari, sasaran atau tujuan ini tidak lain adalah Yesus. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 mengatakan, dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Adalah kesan substansi Allah serta menopang dan menggerakkan segala sesuatu dengan firman kuat kuasanya. Setelah dia menggenapkan penyucian dosa-dosa, dia duduk di tempat tinggi
di sebelah kanan yang maha agung. Nah, saudari, inilah Yesus. Yesus, amen, ya, adalah cahaya kemuliaan Allah. Amen. Yesus juga menggerakkan sesuatu dengan firman kuat kuasanya. Ya, dia menopang segalanya, ya. Substansi Allah menopang dan menggerakkan segala sesuatu dengan firman kuat kuasanya. Ya, dia menyucikan ya dosa-dosa. Dia duduk di tempat tinggi di sebelah kanan yang maha agung. Maka ketika kita mengapresiasi ini, sungguh kita mengapresiasi Yesus. Ketika kita menikmati Kristus yang surgawi ya, saudari, kita perlu memalingkan ya tumpuan dari segala hal yang bumia kepada Dia. Bahwa Yesus yang ajaib telah duduk di tahta di surga. Ini ya, saudari, telah duduk di tahta di surga, telah dimahkota dengan kemuliaan dan kehormatan. Dia adalah daya tarik terbesar dalam alam semesta. Amen. Seperti sebuah magnet yang sangat besar menarik semua pencarinya kepada Dia. Nah, karena tertarik oleh keelokan yang mempesona, maka kita memalingkan tumpuan dari segala hal selain di luar Dia, supaya kita dapat berlari dengan kesabartahanan dalam perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita. Puji Tuhan, saudari, semakin kita melihat Dia, semakin kita tertarik kepada Dia, hati kita tertawan kepadanya. Kita mengapresiasi Ibrani pasal 1:3, cahaya kemuliaan Allah, substansi Allah yang menopang dan menggerakkan segala sesuatu dengan firman kuat kuasanya. Ya, dia menggenapkan penyucian dosa-dosa. Dia duduk di tempat tinggi di sebelah kanan yang maha agung. Puji Tuhan, inilah Yesus kita. Amen. Ya. Di dalam jalur perlombaan ini, saudari ya, kita akan beroleh hadiah ya. Tujuan kita adalah hadiah dan kita telah melihat teladannya. Dan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 mengatakan, berlarilah sedemikian agar kamu memperoleh hadiah. Dan di Filipi pasal 3:14 mengatakan, dan sekuatnya berlari kepada tujuan untuk mendapatkan hadiah. Mendapat Allah dalam Kristus Yesus yang memanggil aku ke atas. Amen. Saudari, bahwa seumur hidup orang Kristen adalah suatu perlombaan. Semua orang Kristen yang telah diselamatkan harus berlari dalam perlombaan ini mendapatkan hadiah. Dan ini bukan keselamatan yang umum, saudari ya. Hadiah ini bukan keselamatan yang umum, melainkan satu pahala yang istimewa. Sekali seorang percaya Yesus dan diselamatkan, ya dia sekali diselamatkan, saudari ya. Dan keselamatan itu bukan upah, tapi justru adalah mengantar dia untuk berbagian dalam perlombaan ini. Dan di dalam perlombaan ini kita harus mencapai sasaran. Kita harus mendapatkan hadiah. Puji Tuhan, hadiah ini adalah suatu pahala yang istimewa. Dan kita dapat melihat ini di dalam Rasul Paulus. Ya, teladannya adalah Rasul Paulus. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu mudah membelit kita dan berlari dengan kesabartahanan dalam perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita. Dan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8 mengatakan, aku telah mengakhiri perlombaan. Mulai sekarang tersimpan bagiku mahkota keadilan yang akan diberikan Tuhan, yaitu hakim adil benar itu. Pada hari itu akan diberikan kepadaku. Nah, saudari, ini adalah tulisan Rasul Paulus ya. Rasul Paulus boleh mendorong kita, marilah kita ya, menanggalkan semua beban dan dosa, berlari dengan kesabartahanan dalam perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri, ya, mengakhiri perlombaan. Bahkan dia sangat sukacita atas perkara ini. Ya, tersimpan bagiku mahkota keadilan yang akan diberikan Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Dan di dalam 2 Tesalonika 3:5 mengatakan, kiranya Tuhan meluruskan hatimu ke dalam kasih Allah dan ke dalam kesabartahanan Kristus. Ya, dia meluruskan hati kita dalam kesabartahanan Kristus. Untuk apa? Untuk berlari dalam perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita. Amen ya, bahwa beban ini adalah hal yang berat ya, sedangkan pikulan atau rintangan, sedangkan para pelari perlombaan menanggalkan segala hal yang berat yang tidak perlu, segala beban yang merintangi supaya memenangkan perlombaan itu. Ya, bahwa dosa yang begitu
mudah membelit mengacu kepada berhenti berhimpun dengan kaum saleh, meninggalkan jalan yang baru ya dalam ekonomi Allah kembali kepada Yudaisme. Saudara-saudari, di dalam konteks Ibrani ini, hal-hal yang memberatkan kaum beriman adalah kepada agama yang lama, kepercayaan yang lama, Yudaisme, yang begitu membelenggu. Karena itu perlu menanggalkan semuanya itu. Justru, saudara-saudari, melalui kita bersidang, melalui kita berhimpun bersama dengan saudara-saudari. Oh, saudari, kita dapat kembali dikuatkan, kembali kita dapat berlari pada jalur perlombaan ini. Ketika kita eh, meninggalkan ya atau berhenti berhimpun dengan saudara-saudari, berhenti berhimpun dengan kaum saleh. Inilah dosa yang begitu mudah membelit kita. Mulai ada di sana perkara yang membelit kita. Maka kita perlu mohon rahmat Tuhan agar kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah atau tidak menjauhkan diri dari sidang-sidang gereja. Betapa kita mengapresiasi sidang-sidang gereja. Nah, kita mengerjakan itu adalah berdasarkan kesabartahanan. Benar-benar kita memohon Tuhan menuntun hati kita ke dalam kasih Allah untuk mengasihi Allah dan ke dalam kesabartahanan Kristus untuk bersabar tahan. Nah, saudari, kita perlu melihat ya, ada Lot yang terhanyut dalam situasi jahat dan dosa. Nah, jalannya adalah melalui pengudusan ya atau pemisahan ya. Pengudusan adalah garis utama yang memimpin dalam ekonomi Allah. Maka di dalam Kejadian pasal 13 ayat 12, Abram tinggal di tanah Kanaan tetapi Lot tinggal di dataran dan dia memindahkan kemahnya hingga Sodom. Nah, saudari, yang dilakukan oleh Lot ya, dia memindahkan kemahnya. Ini dikatakan move his tent as far as Sodom. Jadi dia memindahkan kemahnya ya sampai ke Sodom. Nah, Sodom inilah tempat orang berdosa, ya, situasi jahat. Dan ini Lot terhanyut ya sampai ke Sodom. Ya, saudari, terjemahan ini hanya dapat dilihat di versi Lit atau versi bahasa Inggris ya. Kalau versi LAI ya, tidak ada terjemahan ini. Tetapi dari versi bahasa Inggris dan versi Lit kita dapat melihat bahwa ternyata Lot ya, dia tinggal di dataran dan memindahkan kemahnya hingga ke Sodom. Nah, saudari, perkara ini loh, memindahkan kemahnya hingga ke Sodom ini yang membuat Lot terhanyut ke dalam situasi jahat dan dosa. Ya, karena itu, saudari, kita perlu melihat ya, perkara ini ya di dalam Ibrani pasal 21. Karena itu kita harus lebih lagi mengutamakan hal-hal yang telah kita dengar supaya kita jangan terhanyut. Oh, saudari, amen. Hal-hal yang telah kita dengar ada di dalam sidang-sidang gereja. Kita perlu harus lebih lagi mengutamakan ya supaya apa? Kita jangan terhanyut. Saudara-saudari, jangan terhanyut ya hingga ke Sodom. Oh, kiranya Tuhan menjaga kita semua. Ya, karena itu kita perlu apa? Perlu pengudusan. Ya, saudara, kembali ke poin ini. Kita perlu pengudusan. Ya, bahwa pengudusan ini garis utama yang memimpin dalam ekonomi Allah. Nah, pengudusan ini tidak lain adalah pemisahan. Ya, dipisahkan. Tapi justru yang dilakukan Lot adalah memindahkan kemahnya hingga Sodom. Saudari, kiranya Tuhan merahmati kita juga ya. Hari ini kita jangan terhanyut ya. Amen. Ya, bahwa di Ur-Kasdim adalah negeri berhala. Mesir adalah negeri kekayaan dan kenikmatan duniawi dan Sodom adalah kota dosa. Nah, tiga tempat ini ya, Ur-Kasdim, Mesir dan Sodom membentuk segitiga yang mengelilingi tanah Kanaan. Kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk tinggal dalam segitiga ini harus waspada agar tidak jatuh kembali ke kota berhala, jatuh ke negeri kenikmatan duniawi, atau hanyut ke kota dosa. Meskipun Lot meninggalkan negeri berhala dan negeri kenikmatan duniawi, tetapi dia seperti hanyut seperti kayu apung menuju kota dosa. Ya, saudara ya, menjadi peringatan bagi kita. Kemudian kita dapat melihat dosa itu adalah penganiayaan Satan. Ya, dalam penganiayaan Satan. Ya, Daniel pasal 7 ayat 25 mengatakan, dan dia akan membicarakan hal-hal yang menentang yang maha tinggi, dan dia akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Nah, dari strategi Satan ya, strategi Satan, dia menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi.
Ya, setan punya rencana untuk orang-orang kudus yang maha tinggi, penganiayaan atau pengikisan. Nah, apa arti pengikisan? Pengikisan berarti mengikis Anda sedikit di 1 menit, sedikit lagi di menit berikutnya, sedikit hari ini, sedikit lagi besok. Nah, saudari, kita perlu melihat ya bahwa hari ini penganiayaan iblis, dia tidak menganiaya langsung menjatuhkan Anda, tetapi dia mengikis Anda sedikit, sedikit, sedikit. Nah, pengikisan oleh Satan ini membuat Anda tidak terasa. Ya, Anda tidak merasa bahwa Anda sudah terkikis, tetapi sedikit demi sedikit, demi sedikit, sehingga akhirnya seperti Lot. Ya, dia memindahkan kemahnya hingga ke Sodom secara tidak sengaja, ya, secara tidak sadar. Akhirnya tiba-tiba hanyut masuk ke Sodom. Oh, saudari, kita perlu berhati-hati dengan perkara ini. Bahwa pengikisan ini dalam tubuh, ya, hati, dan rohani, dan waktu. Perhatikan ini, saudari ya. Dalam tubuh, hati, rohani, dan waktu. Kita perlu berhati-hati. Jangan sampai tubuh kita terkikis oleh Satan. Mumpung kita masih muda, kita baik-baik untuk mengasihi dia. Kita tidak sadar. Kita mengatakan, oh nanti saja tunggu sudah tua, tunggu sudah berusia. Ketika waktu berusia, ya, kesehatan Anda terganggu, saudari, Anda mulai perlu banyak minum obat, ya, banyak mulai penyakit bermunculan. Saat itu terlambat, ya, Anda sudah tertipu sepenuhnya oleh iblis. Perkara hati, saudari, ya, perkara hati. Tidak sengaja hati ini mudah menempel kepada hal-hal yang lain. Sedikit hari ini, sedikit masih cinta Tuhan, tetapi masih mengasihi hal yang lain. Masih cinta Tuhan, tetapi suka kepada hal yang lain. Tidak sadar bahwa selain Kristus akhirnya mulai mengikis sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya hati Anda tidak mampu untuk mengasihi Tuhan. Demikian juga dengan perkara rohani dan perkara waktu. Saudara-saudari, tipuan si iblis, penganiayaan iblis, ya, adalah mengikis kita sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Cerita Felix yang berulang kali mencari Paulus. Satu sisi Felix mencari Paulus karena ingin tahu hal yang rohani. Dia ingin mendengar, tetapi di sisi yang lain dia punya motif duniawi. Ya, satu sisi dia mendengar, ya, penjelasan kebenaran dari Paulus. Tetapi saudara-saudari, dia juga ingin berharap memperoleh uang dari Paulus. Oh ya, Tuhan Yesus ya. Ketakutannya Felix ini, saudara ya, terhadap penghakiman dan keinginan duniawi membuat dia tidak pernah mengambil keputusan untuk bertobat. Oh, saudara, inilah pengikisan. Mari kita juga lihat pada Samson dalam Perjanjian Lama, ya. Samson punya kekuatan yang luar biasa, ya, di rambutnya. Ya, dia bermain-main dengan perkara ini, bermain-main dengan perkara pengikisan. Dia hari ini masih merasa kuat, masih merasa kuat, masih merasa kuat, ya. Dia tertipu oleh perempuan, saudari, ya. Sehingga pada akhirnya, saudari, Samson tidak dalam satu malam, tidak dalam satu waktu, tetapi justru karena dia terkikis, ya, maka saudara-saudari akhirnya sampai pada waktunya, ya, sedikit demi sedikit dia diperdaya oleh perempuan, sehingga pada saat itulah dia mengutarakan rahasianya, ya, dan akhirnya Samson sepenuhnya dikalahkan. Saat itu Samson tidak memiliki kekuatan. Ya, Samson adalah seorang hakim, ya. Dia bagian dari kitab hakim-hakim ini, saudara, ya. Dia seharusnya membela orang Israel. Tetapi justru, ya, akhirnya Samson yang sepenuhnya dikalahkan. Ingat, saudara-saudari, ini adalah perkara pengikisan. Perkara sedikit demi sedikit. Amen. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa Yesus adalah perintis iman yang masuk ke dalam kita sebagai iman. Puji Tuhan, saudara-saudari, dia adalah perintis iman kita. Dia adalah sumber iman kita. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 mengatakan, jadi karena kita mempunyai begitu banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, dengan memalingkan tumpuan kepada Yesus, yaitu perintis dan penyempurna iman kita. Dan Ibrani 13 ayat 13 mengatakan, dengan demikian marilah kita pergi kepada di luar perkemahan dan menanggung kehinaan yang diterimanya. Saudari, ayat ini di dalam berita minggu lalu, ya, bahwa kita perlu pergi di luar perkemahan.
ya, karena sekelilingnya penuh dengan hal-hal yang cemar, ya. Pergi kepada Musa di luar perkemahan. Di sana ada hadir Tuhan. Untuk itu, saudari, kita perlu datang kepada Dia. Nah, saudari, di sisi yang lain, ya, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2, kita punya begitu banyak saksi, ya, saksi-saksi iman. Ya, dia mengelilingin kita. Ya. Dia ingin agar kita memalingkan, ya, tumpuan atau pandangan kita kepada Yesus sebagai perintis dan penyempurna iman kita. Maka, saudari, kita perlu menyadari bahwa kita semua, semua kaum beriman, ya, pemenang adalah saksi iman. Dan Yesus adalah perintis iman, pemulai, pelopor, sumber, dan penyebab iman. Puji Tuhan, hari ini, amen, kita boleh menjadi saksi-saksi iman. Amen. Karena itu, kita perlu melihat sumbernya. Di dalam Roma 10:17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran melalui firman Kristus. Nah, saudara, jelas bahwa ayat ini mengatakan iman ini timbul dari pendengaran melalui firman Kristus. Puji Tuhan atas firman Kristus membawa kita memiliki iman. Dan iman ini, saudara, di dalam 2 Petrus 1 ayat 1 mengatakan kepada mereka yang berbagian iman yang sama berharga dengan iman kami. Jadi, saudara-saudari, iman kita sama berharga dengan iman Rasul Petrus, ya, di dalam surat 2 Petrus. Sama berharga. Kita tidak lebih rendah, kita tidak lebih tinggi, tetapi adalah sama berharga dengan iman Petrus. Puji Tuhan, saudari, ya. Kita tidak memiliki iman, ya. Menurut ukuran manusia alamiah kita tidak memiliki iman. Kita tidak memiliki kemampuan untuk percaya. Berdasarkan diri sendiri kita tidak memiliki iman. Jadi iman kaum beriman sebenarnya bukan iman mereka sendiri, melainkan Kristus yang masuk dalam mereka menjadi iman mereka. Nah ini saudara, ya, karena ada pendengaran firman Kristus, ya, Kristus masuk melalui pendengaran, ya. Sehingga dari pendengaran inilah kita memiliki iman. Dan iman ini adalah iman yang menyelamatkan, ya, iman yang berharga, iman yang dibagikan Allah. Dan iman kita adalah apresiasi kita terhadap Kristus sebagai reaksi kita terhadap daya tariknya. Oh, saudara, ketika kita memalingkan tumpuan kepada Yesus, Dia sebagai Roh pemberi hayat ini akan mentransfusi, ya, ke dalam kita dengan dirinya sendiri dan unsur imannya. Saudara, ketika kita memalingkan pandangan, sehingga melalui kita menatap Dia, maka kita melihat Dia, Dia melihat kita melalui pandangan ini, amen. Dia mentransfusikan dirinya kepada kita, Dia menyalurkan dirinya kepada kita. Lalu kita memandang kepada Dia. Hasil dari pandangan ini adalah amen, ya. Kita boleh memiliki iman. Ya. Puji Tuhan, bagaimana kita mengarahkan ini? Melalui pendengaran firman Kristus. Puji Tuhan atas pendengaran firman Kristus. Sehingga di dalam kita memiliki iman yang sama berharga. Puji Tuhan, saudari. Dan iman ini adalah semacam kemampuan untuk mensubstansiasi. Nah, saudari, ya, substansiasi ini adalah kemampuan memahami realitas substansi seperti indera keenam kita, ya. Saudari, apa yang kita baca di dalam firman, ya, mungkin kita melihat Yesus apa yang Dia telah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Tetapi mengapa menjadi real bagi kita? Karena kita memiliki iman yang mampu mensubstansiasi, ya, pengalaman 2000 tahun lalu atas Yesus, ya, menjadi realitas bagi kita hari ini. Sehingga kita memiliki iman atas perkataan firman Tuhan yang telah tercatat di dalam Alkitab, saudara-saudari. Mungkin pada saat Alkitab ditulis kita tidak ada berada di sana. Tetapi ketika kita membacanya, maka saudara-saudari, iman ini adalah punya kemampuan mensubstansiasi, menjadikan realitas, menjadikannya real, ya, bagi kita hari ini. Saudara-saudari, kemampuan ini adalah iman. Sehingga saudara-saudari, kita dapat berkata amin firman Tuhan. Dari mana kita dapat mengatakan amin firman Tuhan? Karena dari iman, ya, kita mensubstansiasi, ya, segala sesuatu ini, ya, ya, bagi kita menjadi real. Amen. Ya, ini adalah iman, adalah kemampuan mensubstansiasi. Dan roh iman adalah organ untuk mensubstansiasi.
Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 bahwa iman adalah substansiasi bagi segala sesuatu yang diharapkan dan keyakinan penuh bagi segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, perkara mensubstansiasi sudah jelas, saudara ya, adalah kemampuan memahami realitas substansi seperti indera keenam kita. Dan kita perlu roh iman. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 4:13 mengatakan, karena kami memiliki roh iman yang sama. Menurut apa yang tertulis, aku percaya, maka aku bicara. Kami juga percaya, maka kami bicara. Nah, saudari ya, lima indera kita ya, saudari ya, dari mata, telinga, hidung, ya, termasuk juga kulit untuk merasakan hal-hal dunia luar, memindahkan hal-hal objektif ke dalam kita menjadi pengalaman subjektif kita. Maka kita dapat melihat, misalnya adalah indera mata kita, hal-hal yang objektif di luar. Ketika kita melihat pemandangan yang di luar, ya, nah, kemampuan memandang ini menjadikan pemandangan itu menjadi pengalaman subjektif kita. Ya, ketika kita pergi ke atas bukit, kita menikmati hembusan udara yang dingin, pemandangan yang indah, ya, saudari kita dapat indera kita dapat merasakan itu semua. Sehingga ketika kita turun dari bukit, ya, kita dapat mengatakan saya sudah pernah ke bukit itu. Jadi hal-hal yang dilihat secara objektif di bukit itu menjadi pengalaman subjektif kita. Nah, saudari, untuk itu perlu roh iman. Nah, roh iman ini adalah roh perbauran, percaya dan membicarakan hal-hal yang kita alami akan Tuhan. Amen. Ya, dan iman adalah di dalam roh kita yang dibaurkan dengan Roh Kudus, bukan dalam pikiran kita. Ya, keraguan baru dalam pikiran. Maka saudari kita perlu meletakkan pikiran kita di atas roh, sehingga saudari pikiran kita boleh menjadi pikiran hayat. Maka saudari, amen, kita perlu dengan iman, ya, dibaurkan dengan Roh Kudus. Dan inilah kehidupan orang Kristen, suatu kehidupan hal-hal yang tidak kelihatan, ya. Atas hal-hal yang tidak kelihatan kita dapat mensubstansiasikan menjadi firman Tuhan tersebut menjadi sangat real bagi kehidupan kita. Ya. Dalam hal memberitakan Injil adalah mentransmisi unsur iman. Untuk memberitakan Injil kepada orang berdosa, kita perlu terlebih dahulu mendapatkan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Kemudian saat kita memberitakan sesuatu yang berasal dari Tuhan, akan seperti listrik yang mengalir ke dalam mereka yang mendengarkan. Mereka mungkin menggelengkan kepala dan tidak setuju dengan apa yang kita katakan. Tetapi jauh di lubuk hati mereka mempercayai apa yang kita katakan. Sampai mereka harus berkata, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik. Tuhan, Engkau juru selamatku. Karena suatu unsur telah dicurahkan ke dalam mereka, mereka dapat percaya kepada Tuhan. Ketika orang berdosa datang ke gereja dan mendengar Injil yang diberitakan dengan tepat, mereka dipenuhi oleh Allah. Listrik surgawi, yaitu diri Allah sendiri, ditransmisikan ke dalam mereka. Karena diri Allah sendiri dicurahkan ke dalam mereka, mereka menemukan bahwa diri mereka sendiri memiliki iman. Puji Tuhan, ya, bahwa iman adalah untuk mempercayai bahwa Allah adalah, ya, Allah kita adalah Allah sang adalah. Amen, ya. Dalam bahasa Inggris mengatakan I am who I am. Aku adalah aku, ya. Atau akulah aku. Ya, kita percaya bahwa Allah adalah. Allah lah adalah, ya. Dan di sisi yang lain justru menyiratkan bahwa kita bukanlah apa-apa. Maka saudara-saudari, amen, kita percaya, ya, kita percaya bahwa Allah adalah. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena siapa yang datang ke hadapan Allah harus mempercayai bahwa Allah adalah, dan Dia memberi pahala kepada orang yang mencari sampai menemukan Dia. Amen. Ya. Keluaran 3 ayat 14 mengatakan, firman Allah kepada Musa, akulah aku adalah. Beginilah kamu harus katakan kepada Bani Israel, aku adalah telah mengutus aku kepadamu. Jadi, saudari, jelas bahwa hari ini, ya, tanpa iman kita tidak mungkin datang kepada Dia.
Kita percaya bahwa Allah adalah, ya. Justru dengan iman kita percaya bahwa Allah adalah, akulah, aku adalah. Puji Tuhan, ya. Siapa yang datang ke hadapan Allah percaya bahwa Allah adalah. Amen. Dia adalah segalanya. Amen. Puji Tuhan. Ya, di sisi yang lain menyiratkan bahwa kita bukanlah. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 mengatakan karena iman Henokh terangkat sehingga tidak melihat kematian dan dia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Lukas 9 ayat 23 mengatakan Yesus berkata kepada mereka semua, jika siapa yang mau mengikut aku hendaklah ia menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dan Galatia pasal 2 19b sampai 20a mengatakan, aku telah disalibkan bersama Kristus. Sekarang bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Saudari, ya, justru kita dapat melihat perkara ini, ya. Karena iman, ya, karena iman Henokh terangkat, ya. Tidak melihat kematian, dia tidak ditemukan. Allah telah mengangkatnya. Nah, untuk ini saudari, ya, punya iman kita perlu belajar menyangkal diri, ya. Menyangkal diri kita, memikul salib setiap hari dan ikut Tuhan. Nah, setelah disalibkan, maka kita dapat berkata, bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi, kita perlu mempercayai bahwa Allah adalah, yaitu mempercayai bahwa Dia adalah segala sesuatu bagi kita dan kita bukanlah apa-apa. Ya, kita perlu mempercayai bahwa Allah adalah menyiratkan bahwa kita bukanlah. Dia harus merupakan yang satu-satunya, yang satu dalam segala sesuatu. Mempercayai Allah adalah yaitu menyangkal diri kita. Di dalam seluruh alam semesta, Dia adalah, kita semua bukanlah apa-apa. Ya, ini memerlukan penyangkalan diri, ya, menyangkal diri. Amen, ya. Betapa sukacita dapat tidak memiliki apa-apa, bukan apa-apa, tidak melihat apa-apa, hanya melihat Kristus yang hidup di dalam kemuliaan, tidak memperhatikan apa-apa, hanya memperhatikan kepentingannya di bumi. Ini adalah tulisan dari C.N. Darby, dan ini boleh menjadi satu kidung yang cukup populer di antara kita. Semoga kita mengingat kidung ini, kita ingat bahwa Kristus adalah segalanya. Kita, aku bukanlah apa-apa. Dialah sang akulah adalah. Selanjutnya bahwa Yesus adalah penyempurna iman kita. Ya, Dia menyempurnakan iman yang kita perlukan dalam perlombaan. Ya, menyempurnakan iman yang kita perlukan. Dia menjadi orang yang memiliki iman. Karena itu saudari, ya, di dalam Ibrani 12 ayat 2, kuncinya adalah memalingkan tumpuan kepada Yesus. Ya, kita perlu memalingkan tumpuan, ya, pandangan kepada Yesus, dan Yesus ini adalah perintis dan penyempurna. Dialah penyempurna iman kita. Dan di dalam 2 Korintus 3:18 mengatakan, tetapi kita semua dengan muka yang tidak berselubung seperti cermin memandang dan memantulkan kemuliaan Tuhan, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dari kemuliaan kepada kemuliaan dan pengubahan dari Tuhan Roh. Puji Tuhan, saudari, ya. Dengan iman ini kita boleh memandang Dia, ya. Dia memandang Dia. Amen. Ya, memandang, memantulkan kemuliaan Tuhan. Kita diubah, ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, ketika kita memalingkan tumpuan kepada Yesus, ya, pandangan kepada Yesus, Dia menyuplai surga, hayat, kekuatan kepada kita. Dia mentransfusi dan menginfus kita dengan apa adanya Dia, supaya kita dapat berlari dalam perlombaan surgawi dan menempuh kehidupan surgawi di bumi. Dan secara kualitas kita memiliki iman yang sama, tetapi secara kuantitas iman ini terletak pada berapa banyak kita mengontak Allah yang hidup supaya Dia bertumbuh dalam kita. Saudari, secara kualitas, ya, kualitasnya sama, tetapi saudari bicara mengenai, ya, berapa banyak kita mengontak Dia, pengalaman kita, ya, kekayaan pengalaman mengontak Dia di dalam kehidupan kita, sehingga menjadikan kuantitasnya dalam jumlahnya semakin bertambah dalam setiap perkara dalam detail kehidupan kita. Jadi dalam hidup gereja, saudari, akhirnya kuantitasnya, jumlah iman ini mulai bertambah dalam aspek ini, aspek itu, dan aspek yang lain, dan akhirnya menjadikan kaya. Nah, karena itu di dalam 2 Timotius pasal 22 mengatakan,
Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan benaran, iman, kasih, dan perdamaian bersama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Puji Tuhan, saudari ya, ini ya, bersama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Maka kita perlu mengapresiasi kepada bersama mereka yang berseru pada nama Tuhan ya. Nah, Roma pasal 1 ayat 12 mengatakan yaitu supaya aku ada di antara kamu dan dapat terdorong bersama karena iman seorang yang ada dalam satu sama lain, imanmu dan imanku. Nah, saudari di sini kita dapat melihat ya bahwa aku di antara kamu terdorong bersama. Amen. Ya, kita terdorong bersama karena iman seorang yang ada di dalam satu sama lain. Ya, imanmu dan imanku. Jadi jalan untuk menerima iman yang demikian adalah mengontak sumber iman ini. Ya, melalui datang kepada Dia ya. Juga adalah Allah yang melewati proses rampung sempurna. Jadi melalui kita berseru ya, melalui kita berseru kepada nama Tuhan, kita berdoa kepadanya, mendoa bacakan firman-Nya. Ketika kita mengontak Dia, Dia mengalir ke dalam kita dan ada saling iman di antara kita. Kita terdorong bersama karena iman ya. Saudara ya, karena iman ya yang ada di dalam satu sama lain. Nah, saudara ini seperti perahu di tengah laut. Di dalam Markus pasal 6 ayat 48 ya, mengatakan melihat mereka susah payah mendayung karena angin berlawanan arah dengan mereka. Kira-kira pukul 3 dini hari dia datang kepada mereka, berjalan di atas laut dan dia hendak melewati mereka. Jika Anda mau berdiri di jalan yang ditetapkan Tuhan, Anda akan merasakan angin yang berlawanan arah. Ini benar-benar menderita. Situasi dunia lebih buruk dari sebelumnya. Di zaman ini, jika Anda berjalan di jalan yang diperintahkan Tuhan tanpa terganggu oleh situasi apapun, bagaimana bisa ada angin yang tidak berlawanan? Bagaimana bisa merasakan penderitaan? Tetapi kita lebih baik menderita daripada terhanyut. Lebih baik susah payah mendayung daripada terhanyut. Lebih baik menempuh jalan yang sulit daripada menempuh jalan yang mudah dan hanyut. Hanyut tidak memerlukan tenaga. Jika kita ingin berdiri teguh, kita akan merasakan penderitaan. Markus pasal 6 ayat 51 mengatakan lalu dia naik ke perahu kepada mereka dan angin pun reda. Begitu Tuhan datang, semua kesengsaraan disembuhkan. Bersyukur dan memuji Tuhan meskipun angin berlawanan arah, tetapi tidak akan demikian selamanya. Meskipun susah payah mendayung, tetapi tidak akan mendayung selamanya. Ya. Puji Tuhan, saudari ya. Sebagai penutup, bahwa seumur hidup orang Kristen adalah suatu perlombaan. Maka saudari perlu mengingat ada kesulitan dalam perlombaan ya. Seperti hanyutnya Lot, ya, penganiayaan Satan dan penderitaan para murid yang berlawanan dengan tiupan angin yang membuat dia mudah goyah. Karena itu, saudari di dalam perlombaan ini, amen ya, betapa kita perlu suplayan ya, perlu suplayan dalam perlombaan ya, menjadi saksi iman. Ya, kita juga memiliki teladan iman dan kita perlu transmisi iman. Puji Tuhan, saudari ya. Semoga berita ini menguatkan kita semua bahwa dalam jalur perlombaan ini ya kita perlu mengarahkan tumpuan atau pandangan kita kepada Yesus. Amin. Mulia bagi Tuhan.